Ini komentarnya seperti apa nih? Oke, jadi di dalam proses pidana ini bahwa Nikita Mirjani melalui diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan gugatan perdata wan prestasi di PN Jakarta Selatan ya. Ya, Jakarta Selatan itu. Jadi kalau judulnya ini adalah gugatan wan prestasi, kita kan tidak melihat gugatannya ya. Kita kan tidak baca, tidak melihat, tapi kita kan cuma sebagai praktisi hukum kan memberikan tanggapan. Kalau memang gugatan wan prestasi judulnya, berarti ada bukti yang dimiliki oleh Nikita Mirjani ya, bahwa ada bukti perjanjian antara Nikita Mirjani dengan Reza Gledis, di mana dalam perjanjian itu Reza Gledis wan prestasi itu maksudnya gimana? Ada yang diperjanjikan dalam perjanjian itu, misalnya berupa uang, misalnya berapa, atau dengan jangka waktu berapa lama, udah jatuh tempo waktunya, tapi uangnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Artinya bisa wan prestasi itu seluruh atau sebagian dari perjanjian. Gitu. Bisa seluruhnya yang prestasi pada perjanjian itu, bisa juga sebagian. Kita tidak tahu karena itu harus tanya betul, itu pengacaranya itu harus kita tanya kalau pengen tahu masalah angkanya berapa yang prestasinya ya. Nah, tapi mungkin apa yang harus dibuktikan sehingga benar itu wan prestasi? Mungkin melalui perjanjian lisan atau tulisan, Bang? Kalau gugatan daripada Nikita Mirjani ini yang diwakili oleh pengacaranya wan prestasi, yang seperti kita dengar ada beredar di media dan juga yang kita dapat daripada rekan-rekan wartawan menyatakan ada gugatannya itu dengan penggabungan antara gugatan material dengan imaterial kurang lebih 100 miliar ya. 100 miliar. Iya. Yaitu kalau materialnya dalam perjanjian, materialnya kan yang sesuai dengan perjanjian itu. Itu kalau dia dalilkan ada prestasi misalnya 25M, itu harus dibuktikan ada tertulis atau ada misalnya ada cara dikuatkan didukung oleh para saksi-saksi, ya kan? Gitu. Dan kalau memang supaya terbukti atau juga ada pengakuan, tapi kan kadang-kadang pengakuan susah didapatkan kan. Tapi kalau masalah kerugian imaterial yang 100 miliar. Jadi penggabungan itu 100 miliar. Biasanya imaterial ini ya harus benar-benar dibuktikan juga akibat daripada dampak daripada misalnya laporan mereka ini kalian berjalan di dalam mengakibatkan kerugian-kerugian yang lain. Contohnya udah ada kontrak dia dengan yang lain, jadi batal. Itu harus dibuktikan semua, ya kan? Tapi harus dibuktikan. Tidak bisa. Pokoknya judulnya itu namanya gugatan itu. Kalau si penggugat mendalilkan, itu harus buktikan. Ia buktikan dan meyakinkan hakim yakin memang akan pembuktian dan argumentasimu bisa kabulkan. Tapi kita bicara pada umumnya kalau gugatan imaterial itu sangat jarang itu dikabulkan sepenuhnya. Tapi mungkin sebagian karena harus dibuktikan. Kalau memang bisa dibuktikan semuanya, ya hakim kan objektif. Apalagi perjanjiannya kita belum tahu. Ya, apalagi ini kan kita, makanya saya bilang kita kan tidak tahu persis perjanjiannya ini isinya apa. Yang tahu persis kita kan karena ini gugatannya udah jelas terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah kita dengar gugatannya adalah wan prestasi, ya kita bisa karena itu normatif itu. Kalau gugatan wan prestasi berarti ada yang tidak terpenuhi dalam perjanjian itu. Tapi ini udah mau disidangkan wan prestasinya Bang hari Rabu. Artinya itu apa tuh? Mereka udah cukup bukti itu untuk akhirnya bisa sampai disidangkan. Belum. Jadi kalau sampai disidangkan itu kan bukan berarti cukup bukti. Artinya justru disidangkan itu artinya ini biasanya ya kalau hukum perdata ini
Ini kan biasanya ada dikasih sesuai dengan hukum acara, ikannya 30 hari kan dikasih ruang untuk mediasi. Apa mereka itu masih ke sana dulu, nanti itu mediasi dulu itu. Kalau misalnya di dalam ruang mediasi ini tidak ada kesepakatan untuk perdamaian, baru lanjut pemeriksaan perkara. Ya pemeriksaan perkara ini ya tentu bukan berarti udah karena diperiksa karena udah yakin udah ada buktinya, enggak, justru di dalam proses persidangan itu lah harus saling si penggugat harus membuktikan semua apa yang didalilkan. Hakim lah nanti yang menimbang menilai kan. Apa hakim kalau memang hakim melihat tidak ada terpenuhi apa gugatannya ya bisa juga ditolak kan gitu. Tapi wan prestasi ini bakal mempengaruhi yang pidananya aja bang? Sebenarnya secara hukum ini kan dua jalur hukum yang berbeda. Ini pidana, karena hukum pidana ini kalau terbukti nanti ini kita terjadi ini sesuai dengan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tadi yang bilang 3 pasal apa saya setelah hakim menilai ini kan hukumannya kan hukuman badan. Ya berapa tahun kan gitu kan. Sedangkan kalau misalnya yang masalah gugatan prestasi ini kalau ya hakim yakin melihat memang si penggugat ini kita berjadi ini bisa membuktikan, meyakinkan kan ini kan konsekuensi hukumnya kan perdata material terhadap yang harus dapat digugat ini harus dibayar oleh Reza Gledis kan. Nah itu jadi beda jalur hukumnya beda. Jadi nggak bisa mungkin untuk sampai tahap vonis gitu cepet-cepetan mana sih bang biasanya bang antara perdata sama pidana ini bang? Enggak ada yang ini, enggak ada yang terlalu berhubungan itu cepat-cepatan gimana, tapi yang tentukan pidana ini jalan dengan nomor perkara sendiri ya kan, jalur pidana yang masa gugatan prestasi kan jalan juga dengan nomor perkara sendiri gitu. Tapi maksudnya kalau akhirnya yang udah akhirnya bisa sampai tahap vonis tahap putusan duluan ternyata perdata nih bang dan akhirnya terbukti wan prestasi itu benar adanya gitu. Akhirnya kan pemerasan ini kan akhirnya kan jadi apa? Jadi terpengaruh gak sih bang? Kan tadi gini, kalau di dalam wan prestasi ini terbukti wan prestasi ya kan? Iya. Nah jadi pertanyaan tadi terhadap pemerasannya. Iya. Ya. Kalau memang itu tidak ada terbukti, tapi kan tadi persoalannya kan ada 3 pasal bilang tadi. Iya. Ada 3 pasal dalam junto ini kan. Pemerasan, pencemaran baik, TPPU ya kan. Mungkin akhirnya Iya, bisa ke pencemaran baik. Sama pemerasannya mungkin. Ya, kalau misalnya itu terbukti misalnya bahwa memang karena tadi memang kalau kita lihat tadi sekilas keterangan wartawan di dalam perjanjian di dalam terjadinya ini dianggap ada suatu unsur pemerasannya karena ada komunikasi apabila ini lo tidak review ya maka ini akan dibilang akan di bakal di expose gitu. Dan apabila memang tidak di-review bayar sekian kan gitu nih. Jadi memang kita nggak tahu, makanya saya bilang kita kan nggak terlalu bisa ngasih tanggapan ya, kecuali ini berkaitan betul ini perjanjian ini atau yang diduga pemerasan ini terhadap perjanjian ini memang benar-benar ini objeknya. Benar kalau memang bisa terbukti nanti bahwa ini wan prestasi, ya bisa jadi ini dianggap jadi satu alat bukti, alat bukti di dalam sidang pidana bahwa itu memang perdata kok itu bukan pidana kan gitu kan ya gitu, tapi terhadap pemerasannya tapi kalau terhadap pencemaran kan tidak ya, karena ini kan saya dengar tadi proses rekan wartawan kan tidak 3 pasal yang yang dilaporkan ya, apakah semua ini naik kita juga tidak tahu persis ya. Jadi bagus yang maksudnya langkahnya itu untuk menggugat Pak. Iya, mungkin arahnya melakukan gugatan itu ke sana mungkin. Arah daripada ini kita berjadi atau pengacaranya kan.
Tapi kalau misalnya pengen tahu persis bisa tanya mereka. Tapi kan kita kan sebagai praktis hukum ini kan kita cuma melihat apa sesuai dengan informasi daripada rekan-rekan wartawan dan informasi di media. Jadi kita nggak terlalu bisa valid memberikan analisa hukumnya kan. Balik lagi misalnya kita sini Diskusi hukum saja. Iya. Oke, siap. Thank you, Bang Rihat. Oke, terima kasih.